Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi PKPA rumah sakit tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Kegiatan ini meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 3 poin pertama, yaitu pemilihan, perencanaan, dan pengadaan. Apa sih pemilihan itu, adik-adik? Pemilihan merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pemilihan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan kita lakukan berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Dilakukan pula berdasarkan pola penyakit, efektivitas dan keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Nah, adik-adik, dalam pemilihan formularium, kita memiliki beberapa kriteria untuk pemilihan obat yang bisa kita masukkan dalam formularium rumah sakit. Apa saja kriteria itu? Kita lihat. Pertama, kita mengutamakan penggunaan obat generik. Kemudian, obat-obat yang memiliki rasio manfaat risiko itu yang paling menguntungkan penderita. Kemudian, obat-obat yang mutunya terjamin termasuk stabilitas dan bioavailabilitas. Kemudian, praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan, dan menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Poin lainnya adalah memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung maupun tidak langsung. Kemudian, obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman dan paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Nah, dalam meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan formularium rumah sakit, maka rumah sakit harus mempunyai kebijakan terkait dengan penambahan ataupun pengurangan obat dalam formularium rumah sakit dengan mempertimbangkan indikasi penggunaan, efektivitas, risiko, dan biaya. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai yang disesuaikan dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, jumlah, waktu, dan efisien. Adik-adik, perencanaan ini dilakukan dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan. Metode yang dimaksud adalah metode konsumsi, epidemiologi, kombinasi konsumsi, dan epidemiologi yang kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kita bahas metode konsumsi. Metode ini didasari oleh data konsumsi. Metode ini sering dijadikan perkiraan yang tepat dalam merencanakan sediaan farmasi. Metode konsumsi ini dilakukan berdasarkan dari konsumsi periode sebelumnya dengan penyesuaian yang dibutuhkan. Untuk metode konsumsi kita menggunakan rumus A sama dengan B tambah C tambah D dikurang E, di mana A itu adalah rencana kebutuhan, B adalah stok kerja, yaitu pemakaian rata-rata dikali 12 bulan, C adalah buffer stok atau stok pengaman, biasanya 10-20%, D adalah lead time stock, lamanya waktu antara pemesanan obat sampai dengan obat diterima. Sedangkan E adalah sisa stok. Metode selanjutnya adalah metode morbiditas. Metode morbiditas merupakan metode perhitungan kebutuhan yang didasari oleh pola penyakit. Metode ini kita gunakan untuk memperkirakan keperluan obat-obatan tertentu berdasarkan dari jumlah kejadian penyakit umum. Dan data yang paling penting adalah kita tahu pola standar pengobatan yang digunakan untuk penyakit tersebut. Metode proxy consumption, metode ini digunakan untuk perencanaan pengadaan di rumah sakit baru yang tidak memiliki data konsumsi pada tahun selanjutnya. Nah,
Setelah kita melakukan perencanaan ini, kita kemudian melakukan evaluasi perencanaan. Kita gunakan beberapa teknik, yaitu pertama adalah analisis ABC, kemudian kita gunakan kriteria Venn, dan yang ketiga kita gunakan kombinasi ABC dan Venn, dan kalau diperlukan kita melakukan revisi rencana kebutuhan obat. Nah, kita lihat analisis ABC. Jadi analisis ABC ini kita menunjukkan pengelompokan obat berdasarkan kebutuhan atau penyerapan dana. Kelompok A merupakan kelompok obat dengan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Sedangkan kelompok B, penyerapan dananya itu sekitar 20%. Sedangkan kelompok C adalah kelompok obat dengan penyerapan dana sekitar 10%. Nah, kemudian analisis Venn. Analisis Venn merupakan pengelompokan obat berdasarkan manfaat tiap obat terhadap kesehatan. Pengelompokan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok V adalah vital, merupakan kelompok obat yang digunakan untuk sebagai penyelamat jiwa atau life saving. Sedangkan kelompok E adalah esensial, merupakan kelompok obat untuk pelayanan kesehatan pokok atau untuk penyakit kronis. Sedangkan kelompok N adalah obat yang bekerja ringan dan bisa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau mengatasi keluhan yang ringan. Dan yang terakhir adalah analisis kombinasi ABC dan Venn. Analisis ini merupakan analisis yang menggabungkan ABC dan Venn yang digunakan untuk perencanaan perbekalan farmasi. Tabel kombinasi ABC dan Venn dapat kita lihat pada tabel berikut, ya, sehingga metode gabungan ini bisa dilakukan untuk melakukan pengurangan obat jika diperlukan. Kita lanjut ke pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Pengadaan yang efektif jika terjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain: bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Kemudian expire date minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu. Upaya dalam pengadaan kita lakukan dengan pembelian, produksi, maupun dengan hibah sumbangan maupun dropping. Kita bahas poin pertama, yaitu pembelian. Di era pelayanan kesehatan JKN, pembelian obat dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan obat yang ada di e-katalog. Untuk produksi, sediaan farmasi merupakan suatu kegiatan pengadaan yang mencakup kegiatan membuat, merubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril dan atau non-steril untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dan yang terakhir adalah hibah, sumbangan, atau dropping. Kegiatan pengadaan ini merupakan pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dari sumbangan yang mengikuti kaidah umum dan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP reguler. Contoh dari sumbangan ini adalah obat-obatan program pemerintah seperti TB, HIV, dan malaria. Demikian materi pemilihan, perencanaan, dan pengadaan di rumah sakit. Semoga apa yang diberikan memberikan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.